Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sosial tafsir surat Al-A'raf ayat 199. Al-Quran atau Al-Karim merupakan kitab suci yang Allah jadikan penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada seorang nabi yang menjadi penutup dari nabi-nabi sebelumnya. Apakah kalian tahu? Tidak. Jadi nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Proses pendidikan terhadap manusia terjadi pertama kali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan 3 golongan makhluk yang diciptakannya untuk diadakan proses belajar mengajar. Apakah kalian tahu apa 3 golongan tersebut? Tidak. Golongan tersebut yaitu jin, malaikat, dan manusia. Pendidikan merupakan suatu proses di mana proses tersebut dapat berlangsung di mana dan kapan saja. Tidak hanya dalam lingkungan yang formal seperti di sekolah ataupun kampus, karena pendidikan tidak hanya sekolah ataupun kuliah. Perkembangan seseorang mulai dari kecil, remaja, sampai dewasa di sekolah, di masyarakat, dan di rumah merupakan proses pendidikan yang menyeluruh. Pendidikan merupakan suatu proses di mana proses tersebut dapat berlangsung di mana dan kapan saja. Sosial dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Fakta sosial menunjukkan bahwa sebagian masyarakat ada yang dapat menikmati hidup dengan banyak kemudahan dan fasilitas yang serba nyaman. Hingga dalam Islam mempunyai konsep sendiri terkait kepedulian sosial. Ada 6 konsep pendidikan kepedulian sosial menurut Islam. Yang pertama, menunjuk ke jalan tawakal. Yang kedua, mencapai kebijakan sempurna. Yang ketiga, menciptakan persatuan. Yang keempat, mengarah kepada keharmonisan. Yang kelima, pengaruh akidah Islam dalam kepedulian sosial. Yang keenam, hubungan akidah Islam dengan kepedulian sosial. Surah Al-A'raf ayat 199. Kuzil afwa wa murbil urfi wa arid anil jahilin, yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Apakah kalian tahu arti munasabah? Tidak. Munasabah dari segi bahasa bermakna kedekatan. Nasabah adalah kedekatan hubungan antara seseorang dengan yang lainnya, disebabkan oleh hubungan darah atau keluarga. Ulama-ulama Al-Quran menggunakan kata munasabah untuk 2 makna. Yang pertama, hubungan kedekatan antara ayat atau kumpulan ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya. Yang kedua, hubungan makna satu ayat dengan ayat lainnya. Misalnya, pengkhususannya atau penetapan syarat terhadap ayat lain yang tidak bersyarat dan lain-lain. Tafsir surat Al-A'raf ayat 199, kata quds atau ambillah hakikatnya adalah keberhasilan memperoleh sesuatu untuk dimanfaatkan atau untuk digunakan memberi mudharat. Karena itu tawanan dinamakan akids. Kata tersebut digunakan oleh ayat ini untuk makna melakukan suatu aktivitas atau menghiasi diri dengan satu sifat yang dipilih dari sekian banyak pilihan. Kata al-afu atau maaf terambil dari kata yang terdiri dari huruf ain, fa, dan waw. Maknanya berkisar pada 2 hal, yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini lahir kata afu yang berarti meninggalkan sakit terhadap yang bersalah atau memaafkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Silahkan. Apa isi kandungan dari surah Al-A'raf ayat 199? Jadi, isi kandungan ayat ini, walau dengan redaksi yang sangat singkat, telah mencakup semua sisi budi pekerti luhur yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Ia dipaparkan Al-Quran setelah menguraikan secara panjang lebih bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta setelah mengancam kemusyrikan dan menunjukkan kesesatannya. Penempatan ayat ini sesudah uraian tersebut memberi kesan bahwa tauhid harus membuahkan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya di munasabah. Mengerti? Mengerti.